Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan belajar bersama Om Him. Pada kali ini kita akan membahas materi dari mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Tema yang akan dibahas pada modul 3 ini adalah hak atas kekayaan intelektual. Modul ini nanti ada 3 bagian video karena memang videonya terlalu panjang ya, materinya textbook sekali. Harus saya sampaikan semua, jadi mohon maaf sekali lagi tidak bisa terlalu panjang karena biasanya pada saat dinaikkan atau di-upload ke channel YouTube ini seringkali gagal kalau videonya durasinya cukup panjang. Baik, kita langsung ke materi. Sejarah perkembangan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Ada 15 tahapan sejarah. Yang pertama, seperti kita tahu bahwa HKI atau Undang-Undang mengenai hak kekayaan intelektual di Indonesia itu ada sejak tahun 1844 pada saat pemerintah kolonial Belanda, dan Undang-Undang Merek pada tahun 85, sedangkan Undang-Undang Paten pada tahun 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1912. Jadi sebetulnya sistem perundang-undangan untuk HKI ini sudah ada sejak tahun 1844 ya. Kemudian saat itu Indonesia belum bernama Indonesia, masih bernama Netherlands East Indies ya. Dan saat itu sudah menjadi anggota dari Paris Convention for the Protection of Industrial Property ya, pada saat 1888, dan juga menjadi anggota dari Madrid Convention pada tahun 1893. Itu kemudian setelah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian ketentuan peralihan Undang-Undang 1945 ini juga mengatur mengenai Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek yang berlaku. Tapi untuk Undang-Undang Paten itu ada beberapa hal yang masih bertentangan sehingga belum ditetapkan atau belum istilahnya tidak digunakan pada saat itu. Sejarah yang kedua adalah pada tahun 1953, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 1961, pemerintah Republik Indonesia juga mengundang-undangkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Ini untuk mengganti Undang-Undang Merek Kolonial Belanda yang terbit tahun 61. Kemudian sejarah yang keempat adalah pada tahun 79 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Itu dibuat istilahnya Indonesia membuat beberapa pengecualian atau reservasi terhadap sejumlah ketentuan dari apa yang disepakati di Paris Convention for the Protection of Industrial Property, yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 12 dan pasal 28 ayat 1 dari Kepres nomor 24 tahun 79. Sejarah yang kelima adalah pada tahun 82 pemerintah mengesahkan Undang-Undang nomor 6 tahun 82 tentang hak cipta. Kemudian pada tahun 86, sejarah yang ke-6 adalah sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air. Kenapa? Karena pada tahun tersebut Presiden membuat sebuah tim khusus di bidang HKI melalui sebuah
keputusan nomor 34 tahun 86. Dan kemudian tim ini lebih dikenal dengan sebutan tim Kepres 34. Sejarah yang ketujuh adalah pada tahun 87 pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 87 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 82 tentang hak cipta. Yang kedelapan, berdasarkan keputusan Presiden Nomor 32 itu ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta atau Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek, ya, atau disingkat jadi DJHCPM, ya, yang mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit dari Eselon 2 di lingkungan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan di Departemen Kehakiman. Yang kesembilan adalah pada tahun 89, tepatnya 13 Oktober, itu DPR menyetujui RUU tentang paten yang selanjutnya disahkan di tahun 89 ya, dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 89. Jadi Undang-Undang Paten ini semenjak Indonesia merdeka tahun 45 itu baru disahkan pada tahun 89. Yang ke-10 adalah pada tahun 92 pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 92 tentang merek. Ya, jadi ada hak paten tadi, kemudian ada merek. Yang ke-11 adalah pada tanggal 15 April 94 pemerintah Republik Indonesia menandatangani Final Act embodying the result of the Uruguay round of multilateral trade negotiation, ya, yang ini dikenal dengan persetujuan TRIPS. Kemudian sejarah yang ke-12 adalah pada tahun 97 pemerintah Republik Indonesia merevisi perangkat peraturan perundangan di bidang HKI. Yang ke-13 tahun 2000 disahkan juga tiga undang-undang baru di bidang HKI. Kemudian di sejarah yang ke-14 adalah dilakukan penyelarasan dengan persetujuan TRIPS gitu ya, melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 ya. Kemudian yang terakhir pada tahun 2000 pula disahkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan mulai berlaku efektif sejak tahun 2004. Jadi istilah haki atau hak kekayaan intelektual ini merupakan terjemahan dari IPR atau Intellectual Property Right, gitu ya. Dan ini berhubungan dengan WTO. WTO itu apa? WTO adalah organisasi yang mengatur tentang trade, gitu ya. Jadi agreement establishing to the World Trade Organization. Kemudian haki ini juga eksklusif sekali, gitu ya. Jadi kenapa kita belajar kewirausahaan, belajar produk kreatif harus mengerti juga tentang haki? Karena mungkin saja di antara kalian akan membuat sebuah produk baru dengan merek baru, ya, dan ini suatu saat harus segera didaftarkan. Karena jika nanti kalian menjadi pengusaha yang sukses, merek kalian terkenal, bisa jadi kalau kalian tidak daftarkan merek dagang kalian, bisa jadi merek dagang tersebut akan dicuri orang. Ya. Tuh. Jadi haki ini luas sekali gitu, tidak hanya sebuah produk, tapi jasa sekalipun ada. Jadi intinya adalah jangan sampai karya kita dibajak. Jadi pembajakan ini tidak cuma pada buku, tidak cuma pada aplikasi, tapi juga bisa jadi produk yang kita buat di-copy atau ditiru oleh orang lain, bahkan mungkin merek dagang kita karena belum pernah didaftarkan di-copy oleh orang lain.
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita nanti jumpa lagi di video yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.